Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kasih Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami dari hari ke hari. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, akan merenungkan dan memahaminya. Karena itu Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah setiap pendengar boleh mendapatkan makna dari firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kitab Yunus pasal yang ketiga, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar yang besar itu. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, yang berbahagia adalah setiap orang yang terus merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Yunus pasal 3, yaitu panggilan Yunus untuk kedua kalinya, ia diutus ke Niniwe. Itu sangat berbeda dengan respon Yunus
di pasal yang pertama, ketika Tuhan memanggil Yunus supaya ia pergi memberitakan firman Tuhan kepada kota Niniwe, respon Yunus lain. Justru ia pergi melarikan diri ke Tarsis, menjauhi panggilan Allah. Tapi saudara-saudara, di pasal yang ketiga ini, ketika Tuhan berfirman kepada Yunus, maka di ayat 3 dikatakan, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi pertanyaan, tetapi yang ada adalah ia bersiap, ia melakukan sesuai dengan firman Allah. Yunus cukup berpengalaman di pasal yang pertama dan kedua. Ketika ia dipanggil oleh Tuhan, ia melarikan diri dan Tuhan tidak membebaskannya. Tuhan punya cara untuk mengembalikan Yunus ke misi yang sesungguhnya. Maka ketika kedua kalinya Tuhan memanggil Yunus, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penolakan. Yang ada adalah tunduk di bawah firman Allah. Jadi saudara, bagaimana kita merespon panggilan Allah dalam hidup kita? Karakter Yunus yang pada panggilan yang kedua itu menjadi karakter yang menarik. Responnya tanpa penolakan, responnya tanpa pertanyaan lagi, tapi ia tunduk dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang saudara-saudara, banyak pertanyaan ketika kita dipanggil Tuhan untuk pelayanan khusus, sebagai pendeta, sebagai majelis gereja, sebagai pengurus gereja, apapun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Saya tidak bisa, saya tidak ada waktu. Tapi ingat, Yunus di pasal pertama, ketika Yunus mengatakan tidak ada waktu, ketika Yunus mengatakan tidak siap, ketika Yunus mengatakan tidak berani, Allah yang berperkara. Ingat, yang memanggil kita siapa? Lalu apa daya saya untuk mengatakan saya tidak bisa, saya tidak ada waktu, saya sibuk dengan pekerjaan saya? Pertanyaannya, yang memanggil siapa? Ia yang memiliki otoritas dari kehidupan ini. Bagaimana mungkin saya bisa menolak? Maka dalam posisi Yunus pada panggilan yang kedua, ia bertekuk lutut, ia membiarkan dirinya dituntun oleh Allah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Niniwe yang ditakuti oleh Yunus justru di ayat yang keempat, ayat yang ketiga,
Bagian B dikatakan Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan jauhnya. Ya tentu dalam konteks kota pada masa itu berbeda dengan kota hari ini. Tapi kota yang dijalani 3 hari perjalanan jauhnya itu luar biasa pada zamannya. Juga menggambarkan kebesaran kota itu, berarti ada begitu banyak penduduk dalam kota itu. Dan Tuhan tidak ingin membiarkan kota yang mengagumkan ini hancur. Yunus melangkah masuk mengikuti jalan Tuhan. Sampai 1 hari perjalanan jauhnya, Yunus mulai berteriak, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tidak ada penolakan, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian kepada Yunus. Suatu hal yang akan ditakuti, suatu hal yang telah dipikirkan oleh Yunus bahwa itu akan menakutkan, tapi ternyata tidak. Respon mereka luar biasa. Dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabut. Mereka merespon apa yang Yunus sampaikan dengan positif. Mereka menyadari dirinya dan mengaku dosa di hadapan Allah. Bahkan mereka berpuasa di hadapan Allah. Sebagai bukti dari pengakuan mereka bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan mereka ingin menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak hanya begitu sampai di situ. Tetapi kemudian ketika berita ini sampai kepada raja kota Niniwe. Kota Niniwe, raja sendiri yang mengumumkan supaya seluruh negeri itu berkabung. Bahkan sampai binatang-binatang pun dibuat puasa. Sebagai pertanda bahwa mereka sungguh-sungguh secara bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Katanya, semoga saja Tuhan menerima penyerahan diri kita, dan kemudian Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Dikatakan, maka menyesallah Allah. Saudara, begitu luar biasanya kisahnya di Yunus pasal 1. Sampai Yunus melarikan diri karena ketakutan terhadap kota ini. Tetapi ketika Yunus masuk berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan, ketika Tuhan yang bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi mereka. Niniwe bertobat dan kota itu diselamatkan oleh Allah. Itu berbeda dengan Sodom dan Gomora yang ditunggang balikan oleh Tuhan oleh karena dosa mereka. Tetapi kota Niniwe diselamatkan oleh Tuhan karena penyerahan diri mereka di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa setiap orang yang tunduk berjalan di jalan Tuhan, maka Tuhan akan selalu membukakan pintu, membukakan kesempatan, menolong menyelesaikan setiap masalah. Demikianlah Yunus ketika tunduk di bawah tuntunan kasih Tuhan. Ia tidak mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kehebatannya, tetapi ia mengikuti jalan Tuhan. Tuhan membuka jalannya masuk ke kota Niniwe. Tuhan menyelamatkan bangsa itu melalui Yunus. Sebaliknya bagi orang-orang Niniwe, apa yang kita pelajari? Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, bahkan firman-Nya begitu sangat keras. Bayangkan Yunus mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Ketika mereka mendengar itu, mereka meresapi firman itu, mereka menghayati firman itu, dan mereka mulai melihat diri mereka. Kemudian menyaksikan betapa kasih Tuhan mengasihi kita yang berdosa ini. Maka secara bersama-sama mereka melakukan permohonan di hadapan Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyelamatkan kota mereka. Saudara, penyerahan yang total di hadapan Tuhan sungguh diperhitungkan olehnya. Apa dosa kita, apa kesalahan kita secara pribadi, secara keluarga, secara berjemaat, secara berbangsa dan bernegara. Ada waktunya. Adalah saat-saat ini kita harusnya tunduk, mengakui, merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan akan berbalik dan menyesal, lalu berpaling dari murkanya. Hari-hari ini saudara-saudara, ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kita. Ada begitu banyak persoalan yang datang ke dalam kehidupan kita. Dan satu hal, mari kita melipat tangan. Kita mengakui setiap kesalahan kita. Kita mengakui setiap dosa kita. Baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Untuk menyaksikan bahwa betapa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang begitu sulit mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Ia akan menyertai setiap jalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, menopang dan menuntun kami dalam menikmati kasih sayang-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Peliharakanlah kami semua dalam damai dan sejahtera-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk terus tunduk di bawah jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan tidak melawan kehendak-Mu ya Bapa. Sebab demikianlah Yunus pada panggilan yang kedua
ia tunduk di bawah jalan Tuhan, dan ia menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Peliharakan setiap anak-anak-Mu yang sementara bergumul dengan persoalan-persoalan hidup. Tuhan tolong, Tuhan tuntun semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan terus menuntun setiap kehidupan saudara-saudara dan saya. Sampai jumpa kembali.